Oke, em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayyid Kemal Atoriq Hasim dengan NPM 201000365 dari kelas H dengan nama dosen Bu Sintia Rahmi, SHMH. Jadi saya di sini akan mempresentasikan tentang materi pengantar hukum Indonesia yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bu dosen Bu Sintia Rahmi, sudah diterangkan juga, dan di sini saya akan mengulasnya kembali, ya seperti itu. Jadi bahan-bahan materi sebelumnya di sini dijadikan sebagai UTS pengantar hukum Indonesia. Jadi saya di sini akan mempresentasikan tentang UTS pengantar hukum Indonesia dengan materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Kok nggak bisa dipencet? Baik, yang pertama ada istilah PHI. Jadi istilah PHI sendiri adalah jadi istilah PHI di sini adalah kita dapat mengetahui dari PHI sendiri kan itu singkatan dari Pengantar Hukum Indonesia. Jadi dari Pengantar Hukum Indonesia di kata depannya ada pengantar. Nah, pengantar ini adalah introduction atau inleading atau ya pengantar tadi yang memberikan gambaran secara umum, gambaran umum tentang suatu hal atau garis besar tentang suatu hal. Jadi sifat pengantar ini hanya memperlihatkan kita kepada permukaannya saja, jadi tidak sampai ke dasar. Artinya adalah karena di sini adalah PHI, jadi kita hanya diperkenalkan saja tentang gambaran secara umum atau garis besar atau permukaannya saja dari hukum-hukum yang ada di Indonesia begitu. Jadi kita diantarkan oleh PHI ini agar kita mengenal secara luas, secara garis besarnya saja tentang hukum yang ada di Indonesia tanpa kita mempelajari secara khusus atau tertentu gitu. Jadi kita memang sifatnya kan memang umum, jadi kita hanya mempelajari tentang PHI ini sendiri. Jadi istilah dari PHI yaitu tadi adalah pengantar kan. Jadi pengantar memang hanya memberikan secara gambaran umum atau garis besar tentang hukumnya di Indonesia. Jadi selanjutnya ada tujuan PIH. Nah, tujuan PIH ini adalah yang pertama adalah agar kita dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Tentu saja ketika kita sudah mengetahui tentang apa saja hukum yang ada di Indonesia, kita harus mengetahui tentang apa saja sih hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat. Dan memang itu sebagai tujuannya kita mempelajari PHI. Kenapa demikian? Karena di dalam hukum sendiri sudah diterangkan, sudah dicantumkan tentang hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat, sudah diatur dalam hukum dan undang-undang. Jadi kita diharapkan sudah tahu ketika kita sudah mempelajari PHI ini, karena alangkah bahaya sekali kalau kita tidak tahu hak kita sebagai masyarakat di Indonesia dan kewajiban kita. Jadi ketika kita memiliki suatu hak dan kita tidak tahu ternyata itu hak kita, ya malah tidak terpenuhi. Bagaimana gitu loh, kita memiliki hak, kita punya hak untuk mendapatkan pendidikan misalnya, tapi kita tidak tahu kalau itu adalah sebuah hak. Jadi kita tidak mohon maaf ini sekali lagi, kita tidak berpendidikan atau kita tidak sekolah, ya kita diem aja gitu ya, karena tidak seperti itu gitu loh. Seharusnya kita menuntut hak kita sebagai warga negara untuk menerima pendidikan dan juga misalnya kayak rumah tempat tinggal kan, seperti lain sebagainya lah, hak lah sebagai warga negara Indonesia itu ya, bagaimana kita akhirnya tahu haknya. Lalu kewajiban kita sebagai masyarakat juga kita dapat tahu gitu loh, tentang kewajiban kita bernegara, hidup bermasyarakat, dan juga kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Kita tahu jadinya ketika memang ada sewaktu-waktu kita dibutuhkan, kewajiban kita harus ada, dan memang kita harus tahu juga kewajiban. Bahaya juga kalau nggak tahu kewajiban kita sebagai bermasyarakat, ya taunya cuma hak aja, tapi kewajiban nggak tahu, itu bahaya juga. Jadi memang tujuan dari PHI kita belajar ini adalah agar kita mengetahui hak dan kewajiban sebagai masyarakat, karena memang sudah diatur di undang-undang maupun hukum. Lalu yang kedua ada dapat mengetahui seluruh peraturan yang mengatur tata hidup dalam bernegara dan sebagai masyarakat. Jadi karena kita telah mempelajari PHI, tujuan kita kan tadi
ada dan akhirnya tercapai ya adalah kita dapat mengetahui seluruh peraturan yang ada. Karena ini kan hukum yang ada di Indonesia gitu, kita mempelajari hukum yang ada di Indonesia. Jadi memang kita harus tahu apa saja sih peraturan yang mengatur tata hidup kita sebagai masyarakat, agar tujuannya adalah agar kita hidup berdampingan dengan masyarakat, dengan manusia lainnya, dengan orang-orang lainnya tertib gitu loh. Karena memang tujuan dari hukum atau peraturan sendiri dibuat adalah agar kita sebagai manusia dapat hidup berdampingan dengan manusia lainnya dengan tertib, dengan teratur, dengan baik, tentram, sejahtera, damai gitu loh, hidup bernegara, maaf, hidup bermasyarakat. Jadi memang adanya peraturan ini yang kita ketahui dapat mengatur tata hidup kita, bertujuannya agar kita tidak serampangan hidupnya, tidak amburadul istilahnya gitu. Jadi tidak, ya kata orang sekarang, barbar gitu loh. Jadi kita ada pedomannya, ada tahu gitu loh. Oh, ini sudah diatur nih, kita kayak gini tuh boleh, oh kayak gini tuh nggak boleh, oh aturannya begini, kita di jalan raya sudah ada aturannya. Lalu kita ada aturannya juga tentang bagaimana kita hidup bertetangga, misalnya ada aturan dan etikanya juga. Jadi seperti itu. Jadi kita penting sekali tujuannya, penting sekali tujuannya ya tentang PHI ini, agar kita tahu peraturan apa aja sih yang mengatur tata hidup. Lalu ada juga tentang larangan maupun hal yang diperbolehkan menurut hukum di Indonesia. Nah, ini juga ada kaitannya juga dengan poin-poin sebelumnya, poin ketiga ini. Terutama di poin kedua, memang ada hubungannya ya. Karena kita akhirnya juga tahu larangan apa saja sih yang tidak diperbolehkan di Indonesia. Artinya peraturan kan yang dilarang di Indonesia, yang apabila kita langgar akan mendatangkan sanksi. Suatu sanksi tertentu. Jadi kita dilarang melakukan sesuatu dan kita tidak boleh melakukannya. Kita tahu. Kan bahaya kalau misalnya kita tidak tahu gitu apa yang dilarang. Kita misalnya melakukan sesuatu, lalu kita nggak tahu kalau itu dilarang. Terus kita ditangkap atau di apa ya istilahnya, ya dikenakan sanksi atau apa, terus kita kayak beralasan, aduh Pak saya tidak tahu tentang larangan ini gitu loh kan. Ya namanya hukum, mau kamu tahu atau tidak tahu ya tetap saja akan dikenakan gitu loh apabila melanggar. Jadi ya alangkah baiknya apabila kita setelah mempelajari PHI ini kita tahu larangan apa sih yang tidak diperbolehkan, pun tentang apa yang diperbolehkan. Otomatis apabila kita tidak otomatis apabila kita mau tahu larangan apa yang dilarang di negara kita, kita pun tahu tentang apa saja yang diperbolehkan menurut hukum di Indonesia begitu. Jadi tujuannya tadi ada 3 kan, agar kita mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat. Lalu yang kedua adalah agar kita tahu peraturan apa saja yang mengatur tata hidup kita di bernegara dan pun di masyarakat. Lalu kita pun tahu tentang larangan ataupun hal yang diperbolehkan menurut hukum di Indonesia kita lakukan ataupun tidak kita lakukan, seperti itu. Lalu materi selanjutnya adalah perbedaan PHI dengan PIH. Nah, ini memang terdengar beda dari singkatannya saja, dari hurufnya, peletakan hurufnya sudah beda. Jadi kalau PHI ini adalah pengantar hukum Indonesia. Artinya adalah hukum yang ada di Indonesia yang diperkenalkan gitu. Berbeda dengan PIH. PIH ini kan pengantar ilmu hukum. Artinya tidak terikat dengan suatu tempat. Artinya secara universal, ilmu hukum secara universal. Nah ini kita lihat objek yang saling berbeda. Jadi memang objeknya yang saling berbeda kan. Kalau PH ini objeknya yang sedang berlaku di Indonesia aja, misal hukum positifnya gitu. Mungkin bisa berlaku juga di negara mana, di Malaysia kayak atau Singapura. Tapi hanya berlaku di tempat itu aja. Jadi kayak objek hukumnya cuma satu aja, kayak di Indonesia, ya kalau di Malaysia, kalau Singapura gitu loh. Jadi tidak bersifat universal, dia hanya berlaku objeknya ke satu aja, ke Indonesia gitu ya. Kita hanya mempelajari hukum yang ada di Indonesia aja. Jadi kita ya tadi menurut definisi pengantar juga kan, istilah dari pengantar juga ya, kita diperkenalkan secara garis besarnya saja tentang hukum yang ada di Indonesia saja gitu loh. Apa aja sih hukum-hukumnya kita ketahui. Lalu di PIH ini aturan hukum pada umumnya. Nah, jadi kita tuh tahu aturan hukum pada umumnya, bersifat umum ini. Jadi bukan hanya terbatas di satu tempat saja. Tidak terbatas di satu negara saja, namun kita juga tahu hukum-hukum yang ada di seluruh dunia ini gitu. Di semua negara kita tahu, diperkenalkan ilmu hukumnya. Artinya apa ya? Maksudnya tuh secara umum lah ilmu hukum yang memang digunakan di dunia gitu, kita diperkenalkan. Jadi itulah bedanya objeknya. Kalau yang PHI ini objeknya hanya satu aja, terbatas, yaitu
Indonesia kalau misalnya PA ini objeknya umum, tidak terbatas kepada tempat, begitu. Lalu selanjutnya ada pengertian hukum dari katilah. Astagfirullah, maaf. Jadi dari tadi kita membahas tentang hukum, tapi pengertiannya kita tidak tahu, itu bahaya nantinya. Jadi kalau pengertian hukum ini sendiri, ya sebelum kita bahas ke pengertian hukum, sebenarnya definisi dari hukum ini sendiri masih abstrak ya sifatnya, masih susah untuk diketahui, untuk dibenarkan, untuk ditetapkan. Jadi karena ibaratnya tuh karena abstrak tadi kan kita disuruh untuk mendeskripsikan hukum itu ya tidak sebatas dengan apa yang bisa dilihat aja nih, kayak semisal kita punya KUHP misal, ini kan hukum yang bisa dilihat gitu loh, maksudnya yang nampak kayak ada pasal-pasal, tapi hukum tidak terbatas seperti itu aja gitu. Kalau kita disuruh mendeskripsikan hukum ya, ingin melihat hukum itu tidak sebatas kepada apa yang kita lihat aja, tapi luas gitu loh, banyak. Hukum tuh suatu hal yang mengatur tata hidup kita deh gitu. Nah, karena memang sulitnya untuk mencari suatu ketetapan dari definisi hukum ini, Jeff Van Kan pun berpendapat bahwa ahli hukum pun masih juga mencari sesuatu rumus yang tepat mengenai pengertian hukum, atau yang disebut dengan nog die juisten eine definition juiren begrip von Recht. Keren. Ya begitu. Jadi memang masih kesulitan juga para ahli hukum untuk mengetahui tentang apa sih pengertian hukum secara tepat gitu. Jadi memang masih dicari dan juga berusaha para ahli ilmu hukum ini untuk mencari tahu ketetapan yang tepat untuk dicantumkan di definisi hukum. Namun tidak berarti definisi hukum itu abstrak, kita jadi tidak tahu ya, tidak ada batasan atau pegangan gitu tentang definisi hukum ini. Tentu saja ada. Seperti yang menurut E. Utrecht disampaikan bahwa hukum itu adalah sekumpulan suatu hal yang dilarang, kumpulan hal-hal yang dilarang yang ditetapkan oleh pemerintah atau orang yang berkuasa. Lalu apabila kita melanggarnya, kita ya dapat sanksi gitu loh. Iya, jadi yang seperti yang disampaikan tadi, menurut E. Utrecht ini adalah hukum itu adalah himpunan petunjuk hidup yang berisi tentang larangan, tentang perintah-perintah maupun larang-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang sudah harus ditaati oleh anggota masyarakatnya, dan seharusnya pun apabila kita melanggarnya maka kita akan dikenakan sanksi, akan dikenakan tindakan tegas dari pemerintah, berupa tindakan dari pemerintah. Artinya kita tidak boleh ya itu melanggar apa yang sudah ditentukan itu. Lalu ada yang kedua, definisi hukum menurut Sudirman Kartohatiprodjo, bahwa menurut beliau hukum adalah pikiran atau anggapan orang adil atau tidak adil mengenai hubungan antar manusia. Jadi dilihat dari segi keadilan ataupun ketidakadilan antara hubungan sama manusia ini gitu loh. Jadi hukum menurut beliau adalah seperti itu. Lalu yang ketiga ada Mokhtar Kusumaatmadja. Menurut beliau, hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban, yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Nah, pengertian atau definisi menurut Mokhtar Kusumaatmadja memang hukum itu definisinya terlihat ya hampir sama lah satu sama lain ya. Pada kesimpulannya atau poinnya, intinya untuk mengatur tata tertib manusia berisi tentang larangan ataupun pedoman hidup kita supaya tertib tadi. Jadi memang menurut Mokhtar pun ya isinya adalah kayak asas-asas, kaedah-kaedah yang mengatur hidup dalam masyarakat kan ya. Tapi di sini ada meliputi lembaga-lembaga gitu loh. Jadi ada lembaga-lembaga yang diikut sertakan dalam proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu. Jadi memang di sini ditambahkan ada lembaga-lembaganya yang mengaturnya juga gitu. Jadi seperti itu tentang definisi hukum ya. Memang sampai sekarang juga belum secara pasti hukum itu apa, namun tidak berarti demikian kita jadi tidak punya pegangan atau batasan, agar kita tuh tahu aja hukum tuh seperti apa sih. Nah ini disebutkan oleh para ahli hukum, diberikan gambar. Jadi dari apa yang sudah kita bahas tadi, kita dapat mengambil suatu
kerangkai atau poin lah dari definisi yang sudah dikemukakan di atas. Yang pertama itu ternyata peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Artinya memang hukum itu adalah suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Jadi diatur kita tuh kalau misalnya berinteraksi atau berhubungan dengan orang-orang, kita diatur, ada aturannya, dan itu adalah hukum. Lalu yang kedua adalah peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Artinya hukum itu dibuat oleh pihak yang berwenang, yang memang memiliki wewenang, kuasa, yang berwajib lah, yang intinya punya kuasa atau kekuatan untuk menentukan atau membuat suatu peraturan yang di dalamnya harus ditaati, wajib oleh masyarakat yang mengikutinya. Lalu yang ketiga adalah peraturan itu bersifat memaksa. Tentu, peraturan bersifat memaksa. Dari sifatnya ini maka adanya seperti tadi kan, kalau dikatakan Eutra itu adalah larangan-larangan ataupun petunjuk-petunjuk dalam hidup bermasyarakat yang apabila nanti kalau dilanggar kita dapat tindakan tegas. Nah, itu adalah sanksi yang memang harus kita jalani kalau kita melanggar larangan gitu loh. Kita harus ya sportif gitu loh. Kalau udah melanggar suatu larangan ya mau tidak mau kita dapat itu namanya sanksi gitu, dan itu adalah hukum ya sifat memaksa ya, artinya memang mau nggak mau kamu harus kena, mau gini deh. Misal kalau kita kan tadi pentingnya untuk tujuan hukum tadi ya, tujuan PHI gitu, agar kita tahu larangan apa aja sih. Misal kita tuh nggak tahu kalau di jalan raya harus pakai helm, kita nggak tahu larangannya, ya udah kita santai aja naik motor nggak pakai helm kan, ya tahu-tahu diberhentiin terus ditilang. Ya polisi nggak mau tahu kalau misalnya kamu nggak tahu, ataupun tahu pun tentang ada hukum, tentang peraturan yang mengatur tentang larangan tidak menggunakan helm di jalan kan. Terus, oh Pak saya tidak tahu Pak kalau tidak boleh pakai helm, saya baru lahir kemarin, nah misalnya gitu ya, nggak bisa, tetap bakal dikenakan sanksi karena mau apapun alasannya hukum itu sudah ada dan sifatnya memaksa, kamu mau nggak mau harus taat dan patuh. Lalu yang keempat adalah sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas, ya artinya memang tidak menye ya, artinya tidak main-main lah, memang sifatnya tegas. Artinya apabila kita melanggar suatu hal yang dikenakan kepada kita sanksi yang sepadan, yang setimpal. Jadi memang sifatnya tegas, yang tadi udah maksa ya tegas. Artinya kalaupun kita sudah tahu ternyata sanksi yang dikenakan seperti itu, jangan sampai melakukan lah seperti itu gitu. Di pengertian hukum juga sebenarnya ada sih konsep dasar tentang hukum itu. Jadi yang dapat dicarikan ciri-ciri hukum. Nah, yang pertama itu adanya perintah atau larangan. Tentu saja tadi kan ya seperti sudah dikatakan oleh Utrecht, di dalamnya adalah himpunan-himpunan hidup yang bisa larangan-larangan ataupun perintah. Lalu kedua ada perintah dan atau larangan itu harus ditaati oleh setiap orang, wajib. Yang seperti sudah disampaikan juga tadi dari definisi hukum menurut para ahli. Lalu yang ketiga ada apabila setiap orang tidak mengindahkan perintah dan atau larangan hukum yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, maka terkena sanksi yang tegas. Dan itu pasti memang itu ciri-ciri hukum. Artinya kalau kita melihat ketiga ciri tadi, itu artinya itu hukum gitu. Kita ya wajiblah menaatinya kalau udah tahu kalau itu hukum. Gak boleh dilarangan kita langgar gitu ya, janganlah dapat sanksi entah tegas, maksa lagi, gak enak kan. Oke, dari pengertian hukum cukup segini saja. Lalu kita lanjut lagi ke kita lanjut lagi ke ini tadi konsep dasarnya tentang pengertian hukum. Lalu ada tujuan hukum, ya tadi agar menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama, untuk mengatur tata tertib biar tidak terjadi chaos, kekacauan, tidak terjadi konflik di dalamnya, pertentangan nggak asik kalau nggak damai hidup itu. Konflik mulu, perang mulu kan ya apa kan nggak enak gitu. Masa hidup aja pengen damai kan, makanya dibuat peraturan, dibuat hukum, taati makanya biar damai. Selanjutnya ada pengertian tata hukum. Kok dikit? Jadi pengertian tata hukum ini pengertian tata hukum ya, kita coba lihat di sini ada
Tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah negara Indonesia terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa dan aturan-aturan itu antara satu dengan yang lain saling berhubungan dan saling menentukan. Oke, sebelum kita membahas kalimat ini tentang tata hukumnya, kita coba mencari tahu tentang definisi tata hukum ini dari bahasanya. Kan kalau tata hukum ini kan berasal dari dua kata ya, dari tata dan hukum. Nah, tata ini dapat diartikan menyusun secara sistematis, secara terstruktur. Nah, jadi nih di sini kan ada susunan yang disusun sedemikian rupa. Artinya memang tata hukum ini adalah susunan yang berisi hukum-hukum. Lalu istilah tata hukum ini juga diterjemahkan dari istilah bahasa Belanda, yaitu rechtsorde. Lalu seperti yang kita lihat di layar ini ada istilahnya ya, bahwa tata hukum ini apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di negara Indonesia terdiri atas aturan-aturan hukum yang disusun sedemikian rupa dan aturan-aturan itu antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Oke, jadi dikatakan di sini saling berhubungan dan saling menentukan. Dalam tata hukum, kalau kita lihat itu di dalamnya tidak boleh ada konflik atau pertentangan. Jadi satu sama jadi kan ada disebutnya itu subsistem, bukan ya? Ya tadi pokoknya intinya tuh dari hukum-hukum yang ada di situ tidak boleh ada yang pertentangan gitu atau konflik satu sama lain hukumnya. Yang dimaksud di sini adalah kayak istilahnya tuh bukan tumpang tindih ya. Ya konflik lah, pertentangan gitu. Jadi tidak akur, tidak berkaitan, tidak berhubungan gitu. Ya kalau ada tata hukum yang ya kan memang di sini kan sifatnya juga adalah saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Artinya itu tidak boleh bertentangan atau adanya konflik di situ. Dan apabila kalau memang terjadi pertentangan atau konflik di dalam suatu hukum, di dalam hukum itu, maka hukum itu sendiri yang akan menyelesaikannya, yang akan menyelesaikan masalah yang ada di situ, pertentangan atau konflik di situ, agar tidak larut lagi masalahnya gitu. Nah, di sini tata hukum yang sah ini apabila berlaku pada waktu tertentu dan di negara tertentu dinamakan hukum positif. Nah, nanti akan dibahas hukum positif itu yang namanya ius constitutum dan ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan. Setelah ini akan dibahas. Jadi nanti kalau ada tata hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu, yaitu dinamakan hukum positif begitu. Selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya tentang ius constitutum dan ius constituendum yang tadi kita sebutkan ya. Tentang ius constitutum itu merupakan hukum positif, kalau ius constituendum merupakan peraturan atau hukum yang dicita-citakan di sini. Jadi begini ya, kalau dalam ius constitutum, jadi ada namanya tuh kayak apa ya, circle gitu, kayak ada saling keterkaitan antara ius constitutum dan ius constituendum tentu saja ya. Jadi nanti semisal nih ada ius constitutum atau hukum positif, apabila memang sudah tidak digunakan lagi atau dihilangkan atau dihapuskan, dia akan menjadi sejarah hukum. Sejarah hukum ini nanti apa ya, istilahnya tidak bisa digunakan lagi gitu loh. Karena memang nanti digantikan oleh ius constituendum yang awalnya menjadi hukum yang dicita-citakan, nantinya bakal menjadi hukum positif kalau memang sudah disetujui. Oke, dari ius constitutum dan ius constituendum tadi, kalau yang ius constitutum kan artinya adalah hukum positif. Artinya kalau hukum positif itu adalah suatu hal yang bersifat mengikat, atau di sini disebut dengan fikti hukum. Artinya hukum sendiri adalah suatu hal yang bersifat mengikat. Dan tadi tentu saja kita sudah lihat di awal sifat hukum itu adalah memaksa, dan ini memang terkait ya, memaksa dan mengikat itu. Jadi sudah mengikat dipaksa diikat ya. Jadi hukum seperti itu, sifatnya adalah mengikat dan memaksa, fikti hukum. Lalu tadi yang saya sebutkan tentang sejarah hukum. Sejarah hukum ini adalah suatu ketentuan yang dicabut dan menghilangkan akibat hukum. Jadi suatu hukum ini sudah tidak berlaku lagi, tidak ngefek lagi, sudah tidak memberikan suatu pengaruh karena memang sudah dicabut ketentuannya. Tapi dapat tetap berlaku. Ini hanya khusus untuk hukum pidana, ada ini di KUHP juga disebutkan di
pasal 1 ayat 2 KUHP dan pasal 3 RUU KUHP itu dinyatakan di sini Nah, di sini dikatakan bahwa jika ada perubahan dalam perundang-undangan dengan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Meskipun itu ada di sejarah hukum tidak berlaku lagi. Tapi ini khusus untuk hukum pidana saja. Jadi kita lihat tuh di sana. Kalau misalnya ada masih yang lebih menguntungkan terdakwa, maka kita pilih yang itu aja walaupun itu masih sejarah hukum begitu. Lalu setelah dari sejarah hukum kita akan melihat ada ius constituendum ya. Nah, ius constituendum ini kan merupakan peraturan atau hukum yang dicita-citakan. Artinya hukum yang belum terjadi gitu, masih sebuah rancangan undang-undang. Yang disebut RUU itu biasanya kan ada RUU Omnibus Law misalnya, ya, Omnibus Law. Terus ada RUU KUHP. Nah, gitu, tapi udah disahin ya Omnibus Law. Bukan RUU lagi. Nah, itu salah satu contohnya itu Omnibus Law itu bukan jadi RUU lagi. Nah, dari ius constitutum dan ius constituendum itu segitu aja. Kalau ius constitutum intinya adalah hukum positif yang ada di suatu negara, ya Indonesia pastinya. Terus kalau ius constituendum adalah merupakan suatu peraturan yang dicita-citakan atau diharapkan akan ada di masa depan, merupakan rancangan undang-undang tadi. Selanjutnya akan membahas tentang pengertian sistem hukum. Yang dimaksud dengan sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Oke. Ini ternyata tadi yang saya sebutkan di awal, saya kebalik ternyata. Jadi kalau yang sistem hukum ini, ya inilah unsur-unsur yang memiliki interaksi satu sama lain ini hampir sama ya dengan tata hukum ya. Ya maksudnya memang ya sama-sama. Sistem hukum ya namanya juga sistem hukum, artinya satu sama lain harus bekerja sama untuk mencapai tujuan dari kesatuan yang diinginkan. Artinya ya tadi yang saya katakan, seharusnya saya katakan di sini bukan di tata hukum. Sistem hukum itu jadi di dalam sistem hukum ini kan harus saling berkaitan, harus saling berhubungan. Jadi tidak boleh yang ada namanya pertentangan atau konflik di dalamnya. Yang apabila ada konflik atau pertentangan di dalamnya nanti diselesaikan sendiri oleh hukum. Itu sistem hukum seperti itu. Nah, juga jadi kan di unsur-unsur tadi itu yang disebutkan di sini ada hukum yang merupakan sistem susunan atas jumlah bagian masing-masing juga merupakan sistem yang dimaksud sistem. Sistem di sini adalah yang unsur-unsur dari sistem hukum ini. Oke, dari sistem hukum sendiri ini sudah kita bahas tentang pengertiannya juga. Jadi di sini juga dikatakan bahwa setiap sistem itu mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya dan dapat dikatakan bahwa suatu sistem adalah tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Dengan demikian sifat sistem itu menyeluruh dan berstruktur yang keseluruhan komponen-komponennya bekerja sama dalam hubungan fungsional. Nah, jadi tadi dikatakan bahwa ada asas-asasnya yang menjadi pedoman dalam pembentukan suatu sistem agar tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Artinya sudah sesuai dengan asas-asas. Jadi sistem hukum ini tidak keluar jalur lah, sudah diatur juga gitu. Jadi memang tertib. Ya, begitulah. Menjadi pedoman dalam pembentukannya dan dapat dikatakan bahwa suatu sistem adalah tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Ya, begitu deh. Nggak ngerti sebenarnya. Tapi yang jelas di sini sifat sistem itu ya menyeluruh yang tadi dan berstruktur yang seluruh komponen-komponennya itu saling berkaitan, saling bekerja sama. Ya, Ya namanya sistem kan, jadi emang harus saling berkaitan untuk membuat sistem itu terus berjalan. Artinya agar membuat sistem hukum ini terus berjalan gitu. Lalu di sini dikatakan juga bahwa hukum itu suatu sistem, ya artinya suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup. Keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang keterkaitan satu sama lain. Nah iya, udah intinya sistem hukum itu saling berkaitan, kerjasama deh. Pokoknya gitu. Pokoknya pengertian sistem hukum itu seperti itu. Jadi memang sistem hukum ini adalah suatu yang satu sama lain itu berkaitan, subsistem antar subsistem dari unsur-unsur juga. Unsur hukum jadi memang saling berkaitan, saling ada interaksi, saling mempengaruhi. Ya intinya kalau nggak ada kamu, aku nggak hidup.
apa sih maksudnya tuh misalnya satu sama lain nih ya unsur hukum, kalau nggak ada hukum ini ya ini tuh nggak akan ada. Kayak misalnya di hukum perdata, kita ambil contoh, em, anggap saja hukum perdata, ya hukum perdata itu sebagai sistem hukum positif lah misalnya, terus itu adalah sebagai keseluruhan hukum. Nah di dalamnya kan sudah mengatur tuh tentang tata hukum kita, itu diatur dari sejak kita lahir sampai kita meninggal, itu kan diatur di dalam situ. Seperti kalau misalnya kita diatur juga dalam ketika kita ingin melanjutkan keturunan, artinya kita ingin menikah dengan seseorang. Jadi apabila kita ingin menikah dengan seseorang, kita sudah diatur, ada aturannya juga, yaitu tentang hukum perkawinan. Jadi dibolehin kawin, nikah boleh, hore. Tapi ya nggak ada tapi sih. Ya udah, intinya kalau emang ingin melanjutkan keturunan seperti tadi kan, ini mengatur tata hidup kita dari sejak kita lahir hingga kita meninggal. Artinya di sini juga apa namanya, diadakan juga hukum seperti tadi kayak hukum perkawinan. Jadi memang dibuat agar kita tuh ya hukum untuk memberikan suatu hal yang tertib, baik, dan tujuannya pasti bagus. Ya artinya, nah ini kita bahas nggak ke sana ya. Ini bahasnya tentang hubungannya tadi. Terus kita juga lihat kalau kita udah mau meninggal misalnya, em, kita ingin tetap mempertahankan harta kita gitu loh. Maksudnya tuh kita sudah, ya anggap sajalah kita berbicara dengan realistis ya, kita sudah capek kerja intinya gitu, dapat duit, dan inginnya sih dinikmati oleh keturunan-keturunan kita gitu loh, keturunan-keturunan yang ada. Jadi kita akhirnya muncullah yang namanya hukum waris gitu. Nah di sini kan bisa kita lihat tuh dari hukum perdata ini atas keseluruhan hukum, ternyata di dalamnya unsur-unsurnya saling berkaitan dari kita lahir sampai kita meninggal. Semisal nih kalau misalnya kita anggap aja gini deh mikirnya, ada hukum waris. Nah, hukum waris kan artinya kita mewariskan sesuatu kepada seseorang. Ya, lazimnya sih lumrahnya kita wariskan kepada sanak keluarga kita atau yang paling dekatnya anak lah gitu. Nah, atau kalau misalnya nggak menikah misalnya mah nggak punya anak atau udah gimana gitu kan. Makanya di situ ada yang namanya hukum perkawinan. Jadi kita memang diatur agar kita supaya ingin berketurunan tuh ada aturannya. Jadi ya akhirnya juga di dalamnya kan terdapat hukum-hukum yang mengatur kita dari lahir sampai kita meninggal, itu saling berkaitan lah intinya gitu. Ini sistem hukum mungkin segitu aja sudah. Kita lanjut lagi ya. Allah ini lama sekali. Ini YouTube itu nggak apa-apa 32 menit. Aku ngomong nggak apa-apa katanya mah, santai bu buat ngevlog katanya. Jadi kalau ngevlog biar nggak kaku kayak gini bu, maafin ya bu. Jadi yang ke selanjutnya ke berapa ya? Oke, yang selanjutnya ada sistem hukum Eropa kontinental. Nah ini nih masuknya ke materi tentang jenis dari sistem hukum. Ya, jadi kan kita memang di Indonesia ini menganut 4 sistem hukum. Itu yang pertama hukum Eropa kontinental, ya, terus ada sistem Anglo-Saxon, hukum adat, dan yang yang keempat sistem hukum Islam. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu hukum uh, astagfirullah. Ya itu tentang pokoknya itu ada sistem hukum yang sama seperti hukum Islam. Kalau yang di hukum Islam kan sistem hukum Islam ini kan yang mengatur tentang waris dan juga pernikahan. Kalau yang kanonik ini itu kan dari Katolik, dari Kristen, dari agama Katolik atau ya Katolik. Ya itu mengatur tentang pernikahan di situ. Nah, jadi di situ ada 5 sebenarnya. Tapi ya saya karena tidak dapat mencari semuanya, saya ya udahlah. Jadi di sini yang pertama ada sistem hukum Eropa kontinental. Nah, hukum Eropa kontinental ini disebut juga dengan civil law. Civil law yang hukumnya ini memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau komplikasi tertentu. Nah, ini selaras dengan sifat dari sistem hukum Eropa kontinental ini, yaitu adalah unifikasi dan ya tentang unifikasi, tentang unifikasi dan kodifikasi. Nah, jadi
apa ya, kan di sini dikatakan mengikat ya, terus juga tersusun secara sistematik. Nah, itu udah kodifikasinya gitu. Terus unifikasi itu mengikat di suatu wilayah tertentu. Jadi kalau misalnya ternyata hukumnya ada di Indonesia, ya sudah mengikatnya ya masyarakat Indonesia. Pokoknya siapapun yang masuk ke Indonesia, itu hukumnya ngikat deh. Mau nggak mau harus taatin. Ya kayak misalnya di mana bumi dipijak, di situ langit itu di mana di mana di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Dimanapun kita berada, ya hukum di tempat itu yang kita laksanakan gitu. Jadi memang di sini kan sifatnya mengikat juga. Lalu di sini ada putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak. Sebentar, ini salah deh. Oke, jadi di sini sistem hukum Eropa kontinental ini ada putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Jadi di dalam sistem hukum Eropa kontinental ini, jadi hakim itu tidak dapat secara leluasa menciptakan hukum gitu loh. Jadi dia hanya memiliki kekuatan yang secara kekuatan mengikat yang umum aja. Tadi ya ini dikatakan kan putusan hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Jadi hakim itu hanya berfungsi di sini hanya menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya saja. Jadi dia tidak bisa tuh seperti nanti dijelaskan di sistem hukum yang Anglo-Saxon. Jadi dia nggak bisa jadi hakim itu tidak bisa membuat hukum sendiri gitu. Lalu dari sistem hukum Eropa kontinental ini digolongkan menjadi dua, kan ada hukum publik dan juga privat juga. Ini sistem hukum Eropa kontinental. Ini kan dikatakan di sini karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang. Itu artinya sistem hukum Eropa kontinental ini adalah hukum yang tertulis. Nah, jadi tiada hukum tanpa undang-undang. Jadi memang sudah dimuat dalam KUHP gitu atau KUHAP dan KUHP. Dan dia ini jadi sistem hukum Eropa kontinental. Jadi di sistem hukum Eropa kontinental ini ada juga asas yang namanya asas legalitas. Nah, asas legalitas ini artinya adalah seperti apa ya, mengatur secara pasti hukum itu ada gitu loh. Jadi memang ada hitam di atas putih, simpelnya gitu deh. Jadi memang ada dan memang pasti sifatnya nyata ada. Lalu kita akan beralih ke sistem hukum Anglo-Saxon. Sebelumnya dari sistem hukum Eropa kontinental ada karakteristiknya terlebih dahulu ya, yaitu memang tadi tertulis sudah pasti, tadi terkodifikasi, artinya juga hukum memperoleh kekuatan mengikat, lalu sumber hukum yang digunakan adalah undang-undang, karena emang ini di peraturan yang berbentuk undang-undang kan tadi. Lalu adanya penggolongan hukum tadi terbagi menjadi dua, ini hukum publik dan privat, lalu hakim hanya sebagai menjadi trompet undang-undang saja, jadi dia tidak membuat peraturan, namun ya sebagai itu saja sih, hanya sebagai penyampainya saja gitu. Terus perkembangan hukum yang kaku, tapi perkembangan hukumnya kaku, lambat melakukan perkembangan. Lalu hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya saja. Lalu selanjutnya ada sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem Anglo-Saxon ini adalah common law. Dia adalah berupa putusan-putusan hakim atau pengadilan. Berupa putusan-putusan hakim atau pengadilan, atau yang disebut juga dengan jurisprudensi. Nah, itu. Terus ini di sini hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutus perkara yang sejenis. Jadi berbeda dengan Eropa kontinental tadi, kalau misalnya hakim di sini dia memiliki wewenang untuk membuat hukum baru. Jadi dia setara dengan undang-undang bisa dikatakan, karena terkadang dalam suatu perkara atau ya dia harus bisa untuk memutuskan sendiri dengan atau membuat ya itu tadi menjadi putusan hakim ataupun dari pengadilan yang nantinya bisa digunakan lagi bagi hakim-hakim lainnya untuk memutus perkara yang sejenis, pegangan, pedoman, petunjuk-petunjuk. Oke, lalu di sini dia berupa hukum yang tidak tertulis karena ya tidak sebenarnya dibukukan juga, tapi ya hanya tidak bersifat seperti
kontinental tadi lah, dia hanya sebagai putusan hakim saja. Lalu ya di sini juga kan karena non-unifikasi atau non-kodifikasi. Kenapa di sini dikatakan non-unifikasi? Karena dia hanya mengikat kepada orang yang hanya ada di situ aja gitu, yang ada dalam pengadilan itu aja. Jadi tidak jadi misalnya hakim menentukan suatu hukum atau putusan, lalu itu tidak berlaku untuk semua orang yang ada di Indonesia, tidak, hanya berlaku bagi seorang yang berperkara di situ saja gitu, yang memiliki perkara yang hanya orang yang memiliki perkara di situ saja gitu. Jadi disebut non-unifikasi itu. Lalu di sini dikatakan the binding force of precedent. Ya memang di sini putusan hakim sebelumnya mengikat hakim lain dalam perkara yang sama. Jadi seperti itu. Lalu di sini berkaitan dengan putusan-putusan hakim yang dijadikan pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutus perkara yang sejenis, itu dikatakan di sini ada doktrin juga gitu loh dalam sistem hukum Anglo-Saxon, tapi ini di Amerika ya, kok bahas di Amerika sih, tapi bolehlah. Menurut suatu doktrin yang dikenal dengan nama The Doctrine of Precedent or State Decisis. Nah itu ya ada di PPT-nya. Nah itu menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya kepada prinsip hukum yang sudah ada di dalam putusan hakim lain dari perkara ini sebelumnya itu. Jadi memang jadi sifatnya gini, kalau misalnya kita sebagai hakim ingin membuat suatu putusan baru atau hukum baru, kita sebelumnya harus memeriksa dulu apakah ada putusan dari atau hukum yang telah dibuat oleh hakim sebelumnya yang dapat kita gunakan sebagai pegangan. Jadi kita tidak usah ngebuat lagi, kita hanya perlu melihat kepada putusan hakim yang sudah disebutkan sebelumnya gitu. Udah, lanjut aja nih kelamaan ya. Oke, selanjutnya ada sistem hukum adat. Tentu aja sistem hukum adat ini berasal dari kata adrach ya, menurut Snokruguroh itu. Dia tuh mengatakan istilah asal mula katanya ya, itu adalah adrach. Nah, lalu sistem hukum adat ini bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Nah, di sistem hukum adat ini yang berperan sebagai hukum adalah kepala suku, kepala adat. Pokoknya dia adalah hukumnya di situ. Jadi kita apa yang dikatakan oleh kepala suku atau kepala adat itu harus kita taati karena itu adalah hukum. Jadi di sini juga dikatakan bahwa sistem hukum ini kan tidak tertulis ya hukumnya. Hukum tidak tertulis pun juga tidak non-kodifikasi ataupun kok juga tidak. Dan juga sistem hukum adat ini non-kodifikasi dan juga non-unifikasi. Di sini dikatakan majlis religius percaya terhadap kekuatan gaib yang harus dijaga, dipelihara agar masyarakat tentram. Nah ini di sini tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang. Nah ini ada kaitannya juga dengan majlis religius tadi, yang artinya memang sistem hukum adat ini percaya dengan kekuatan-kekuatan gaib sekaligus kepada apa yang sudah nenek moyang mereka dulu tetapkan gitu. Jadi mereka harus jalani dan patuhi. Lalu ada juga sifatnya itu kontan konkret. Jadi secara nyata di sini dimaksud adalah semisal begini. Kontan konkret itu langsung terjadi di situ juga. Jadi ditetapkan di situ juga. Misal saya nih maling di situ ya. Saya ngemaling apa ya? Hasil buruan, saya ngasih ada hasil buruan, saya maling tuh di situ, saya rampok. Terus saya ditangkap sama orang-orang, diketahuan kan. Terus disitulah sistem hukum adat ini bekerja. Di sini ada kontan konkret, jadi di situ ditentukan langsung oleh kepala sukunya. Jadi kalau dikatakan kamu ya udah ini hukumannya misalnya cambuk misalnya, ya udah dia bakal langsung dicambuk di situ. Kalau dipotong tangannya langsung dipotong tangan. Intinya langsung secara nyata lah, secara langsung di situ langsung disebutin. Jadi kamu langsung dan juga setimpal. Tentunya setimpal. Jadi maksudnya kalau misalnya ya tadi contohnya kayak misalnya kamu membunuh orang deh. Saya membunuh orang misalnya. Ya saya langsung disuruh dibunuh.
konten konkretnya. Jadi langsung kayak hukumnya udah hukuman mati gitu misal. Ataupun bisa juga nanti ditetapkan hal lain oleh kepala suku, misalnya mohon maaf ya, ada kasus pemerkosaan gitu. Ya tidak mungkin konten konkretnya kita diperkosa lagi, kan tidak seperti itu. Jadi nanti sama kepala sukunya nanti ditetapkan secara langsung apa sih kira-kira hukum yang setimpal untuk ditetapkan kepada pelaku tadi gitu. Di sini juga dikatakan sifatnya elastis, tidak kaku dan mudah menyesuaikan diri. Artinya selalu beriringan dengan apa ya, perkembangan zaman. Ya artinya terkadang memang harus dijaga sih, yang namanya juga adat kan. Tidak boleh ada perubahan sebenarnya. Cuman ya namanya juga manusia, seiring perkembangan zaman, lama kelamaan ya ya sudah sih. Karena memang sebutnya juga tidak mengikat sebenarnya hukum hukum adat ini. Oke, selanjutnya ada, oh ya ini dia, berdasarkan sumber hukum dan tiga hukum adat dibagi dalam 3 kelompok ya, ada hukum adat mengenai tata negara, hukum adat warga, hukum warga, ini kayak hukum pertalian sanak, kerapatan, hukum tanah, hukum perhutangan, lalu ada hukum adat mengenai dalik atau hukum pidana. Oke, lanjut aja deh. Lalu sistem hukum Islam di sini, sistem hukum Islam ini, maaf Bu, maaf ya Allah kelepasan. Innalillahi. Oke, aduh ya Allah, nilai kurang ini mah. Vlog, vlog jadi santai. Kalau vlog tuh santai kan, ini kan bebas ngebuat, boleh vlog kan kata ibu juga tadi, jadi boleh, gak apa-apa lah. Ini punten tapi ini sama Bu, maaf pisan tadi kelepas ya Allah. Vlog lah kayak Ria Ricis. Ria Ricis siapa? Ya ini kita kembali lagi ke laptop. Jadi sistem hukum Islam. Sebelumnya saya akan mengatakan bahwa pengaruh agama dalam bernegara itu tidaklah besar, karena asas pembentukan negara bukanlah ajaran Islam melainkan Pancasila, yang artinya tadi kan dalam sistem hukum kita, kita memang menganut sistem hukum Islam juga, tapi yang dianutnya adalah sistem hukum tentang perkawinan, yang mengatur tentang perkawinan juga hak waris. Kenapa demikian? Karena memang negara kita ini dibentuk bukanlah dibentuk dari ajaran Islam melainkan Pancasila. Artinya pengaruh agama, bukan pengaruh agama ya, dikatakannya di sini harusnya pengaruh dari sistem hukum Islam ini sendiri tidaklah besar di negara gitu loh. Tapi ini benar juga sih, maksud pengaruh agama dalam negara. Artinya ketentuan hukum dari sistem hukum Islam ini tidak terlalu besar pengaruhnya di negara kita, karena emang Pancasila ya ininya pembentukan negaranya. Nah, jadi di sini ada sumber sistem hukum Islamnya, berasal dari tentu saja dari Al-Qur'an dan ada dari hadis, Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu di sini ada ijma. Ijma itu adalah sebuah kesepakatan para ulama terdahulu tentang suatu hal, cara hidup yang berketentuannya belum dijelaskan secara rinci di Al-Quran maupun hadis. Jadi dari Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis, dari hadis ini dilihat tidak secara spesifik mengatur ataupun belum. Jadi nanti dari ijma, jadi nanti ada ijma ulama, itu ada ijma lah, ada keputusan dari para ulama terdahulu yang mengaturnya gitu. Terus ada kias ya, kias ini adalah analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua atau lebih kejadian untuk ditarik kesimpulan yang memunculkan hukum baru. Artinya ini lebih seperti ke ya, jadi membandingkan ya, nanti ya namanya juga analogi persoalan hukum. Saya tidak ini, selanjut aja soalnya waktunya udah ini. Lalu sistem hukum Islam dalam ilmu fikih terdiri dari dua hukum pokok, yaitu ada hukum rohaniah dan hukum duniawi. Mungkin ini lebih ke ini di dalam sistem hukum Islam ini terdapat dua, jadi sifatnya memang bukan hukum yang tidak tertulis. Jadi kalau di sini ada dibagi menjadi dua, yaitu ya pastilah manusia itu kalau dalam hukum Islam, dalam sistem hukum Islam ada yang namanya hablum minallah dan hablum minanas. Di sini namanya hukum rohaniah, di sini satu lagi hukum duniawi. Ini yang hukum rohaniah ini adalah hukum ibadah yang hablum minallah tadi, yang hukum duniawi ini adalah hukum muamalah atau hablum minanas tadi, ini hukum duniawi. Nah, di dalamnya ini mengatur dua hal tentang hak, tentang hukum privat maupun hukum publik.
Nah, hukum privat ini tuh adalah hukum muamalah. Nah, hukum muamalah kenapa dikatakan hukum privat? Karena dia mengatur di situ tentang hukum keluarga maupun hukum ekonomi syariah secara privat ya. Lalu di sini juga ada hukum publik, yaitu hukum jinayat ya, hukum pidana Islam yang mengatur tentang hukum pidana dalam Islam gitu. Ini kalau yang tentang hukum muamalah yang diterapkan di sistem hukum Islam ini ada 3 ya, berarti hukum muamalat, nikah, sama jinayat. Lalu selanjutnya ada karakteristik dari hukum tadi ya, belum dijelaskan. Ini materinya kan jenis dan karakteristik sistem hukum. Jadi di sini karakteristiknya adalah terbuka, ada 2 ya di sini dikatakan tuh. Jadi oke, di sini karakteristiknya kalau ciri-ciri, sebenarnya ciri-ciri dari hukum atau karakteristik hukum tadi itu ya, tentang hukum yang bersifat mengikat maupun memaksa yang seperti tadi, yang artinya, dan juga sudah saya sebutkan di awal tentang kalau misalnya ini tentang, nah ini apabila di situ ada perintah atau larangan, terus ada perintah atau larangannya harus ditaati setiap orang, lalu bila melanggar akan mendapatkan sanksi, itu juga termasuk ke sini sih. Seharusnya dimasukkan juga ke karakteristik. Nah, di sini juga ada 2 tim dikatakan ini menurut buku dari karangan Muhammad Najih ya sama Soimin tentang pengantar hukum Indonesia. Nanti dikatakan di sini terbuka. Yang pertama terbuka, mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Lalu yang kedua ada tertutup, yaitu sistem yang terisolir sama sekali dari lingkungannya. Apa ya? Jadi sebenarnya di sini tuh saya mohon maaf, saya kurang paham. Sebenarnya saya berusaha untuk memahami, tapi saya tidak paham-paham gitu. Saya pengen nanya sih, cuma nanti aja. Udah paham-paham. Cuman ya pada intinya sih ya seperti itulah cirinya, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Terus di sini juga pembentuk undang-undang tidak memberi kebebasan dalam membentuk hukum. Jadi ini sama juga, ini sebenarnya saya tuh nulis tapi saya tidak paham. Saya berusaha buat paham tapi saya pusing sendiri. Jadi ya mohon maaf Bu, atau mohon ngadu padahal sih ini UTS loh, kok gini sih. Vlog. Vlog, jadi santai. Yang lain juga animasi yang kayak gitu, ini vlog jadi santai. Ya begitulah, jadi dari ciri hukum sendiri tadi atau karakteristik tadi sudah dikatakan bahwa adanya larangan atau perintah, lalu bersifat memaksa, dan juga ada yang menaatinya, dan juga apabila melanggar ada mendapatkan sanksi, seperti itu. Selanjutnya ada pluralisme hukum. Nah, pluralisme hukum ini, semangat pluralisme hukum. Pluralisme hukum ini adalah terdapatnya lebih dari satu hukum di suatu wilayah yang mana antar sistem hukum tersebut melakukan interaksi, maka dapat disebut sebagai pluralisme hukum. Nah, jadi memang dalam satu, kita ambil contoh yang di Indonesia pada saat dulu. Jadi ini ada kaitannya juga dengan penggolongan penduduk juga. Jadi pada saat dulu kita itu kan masih di bawah kontinental ya, hukumnya itu. Dulu tuh ada yang namanya Indich Stargeling. Indich Stargeling. Nah, itu yang diberlakukan pada Indonesia pada saat itu. Jadi dibagi penduduknya itu menjadi 3 penduduk. Yang pertama adalah golongan Eropa, lalu golongan Bumi Putra, lalu ada golongan Timur Asing. Nah, di sini kenapa saya memasukkan ini sebagai pluralisme hukum? Karena pada saat itu ketiga golongan ini pun diberi ketentuan hukum yang berbeda-beda juga. Jadi di situ kita dalam satu wilayah, kan ini dari pengertiannya juga dari dalam satu wilayah, tapi terdapat sistem hukum yang saling lebih dari satu sistem hukum yang antar sistem hukum tersebut melakukan interaksi. Apabila melakukan interaksi dapat dikatakan sebagai pluralisme. Jadi di sini itu dari ketiga golongan itu diatur secara berbeda. Seperti kalau misalnya dari golongan Eropa, mereka itu dapat tentang hukum seperti hukum perdata dan dagang, hukum pidana beserta hukum acara perdata dan hukum acara pidana harus dikodifikasi, yaitu diletakkan dalam satu kitab undang-undang. Untuk golongan bangsa Eropa harus dianut perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda atau asas konkordansi.
Itu jadi tetap menganut tetap menganut undang-undang yang tetap berlaku di Belanda ya. Jadi dibawa ke Indonesia, jadi mereka tetap menganut undang-undang. Nah, lalu yang kedua, untuk golongan bangsa Indonesia asli dan timur asing, di sini dinyatakan jika ternyata kebutuhan masyarakat mereka menghendakinya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka. Baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan, dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama. Untuk lainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka dari aturan-aturan mana yang boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka. Jadi di sini itu ada peraturan tersendiri ya untuk golongan bangsa Indonesia dan timur asing di sini diberlakukan. Tapi apabila memang mereka menghendakinya, bisa diterapkan peraturan-peraturan Eropa di mereka itu tadi berlaku baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan yang ada. Dan diperbolehkan juga membuat suatu peraturan baru bersama. Untuk lainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka gitu. Jadi gitu. Terus di sini juga dikatakan lagi orang Indonesia asal dan timur asing sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan Eropa dan orang Eropa, diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku di Eropa. Penundukan boleh dilakukan baik seluruhnya maupun hanya mengenai suatu perbuatan tertentu. Jadi seperti itu ya. Tetap di situ orang bumi ada di sini golongan bumi putra ataupun golongan timur asing. Kalau misalnya memang belum dapat keputusan tentang mana nih yang hukum yang harus diterapkan, ya ikut dulu ke Eropa gitu di sini. Tapi ya tetap di sini ada pluralisme hukumnya karena ya jadi terbagi juga kan jadi 3 golongan dan akhirnya juga terbagi juga jadi hukumnya berbeda-beda. Dan selanjutnya di sini ada pengertian dari sumber hukum. Ya Allah, sejam. Aku nggak mau ngupload. Sejam podcast Dedi dong. Oke, jadi pengertian sumber hukum kita langsung aja di sini. Pengertian sumber hukum itu pengertian segala apa saja menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Nah, sumber hukum ini itu ada dibagi menjadi 2, yang pertama material dan segi formil. Nah, kata sumber hukum biasanya digunakan dalam beberapa arti, yaitu sebagai asas hukum, menunjukkan hukum, ya terdahulu sebagai bahan untuk hukum sekarang. Ya begitu. Jadi intinya saya ingin mengatakan bahwa sumber hukum ini ada 2, dari material dan formil. Kalau yang material ini lebih kepada undang-undang dari isinya. Jadi kita tuh melihat dari apa-apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, apa-apa saja yang dibuat oleh pemerintah isinya. Nah, itu yang disebut dengan material. Nah, lalu yang segi formil ini adalah apa-apa saja yang dilakukan. Jadi seperti tindakan pelaksanaan dari si segi material ini. Jadi begitu. Lalu saya langsung ke jenis dan contoh sumber hukum. Ya tadi digolongkan menjadi 2 kan, kepada hukum material dan hukum formil. Nah, di hukum formil ini dibagi lagi menjadi ada undang-undang, jurisprudensi, traktat, kebiasaan, doktrin. Nah, kalau yang dari undang-undang di sini itu ada 2 juga bentuknya, secara formal maupun arti material. Yang material itu sama juga, yaitu tentang materinya yang ada di dalamnya isi dari undang-undang tersebut. Nah, kalau yang UU dalam arti formal yaitu adalah penindak lanjutannya dari UU yang di isi UU yang ada di isi dari UU yang ada gitu dari si materialnya. Terus di sini undang-undang juga ya kita lanjut ke jurisprudensi dulu aja. Kalau yang jurisprudensi ini Oke, yang undang-undang tadi kita bisa lihat dulu ya. Sebelumnya di sini bersifat umum dan komprehensif, universal, memiliki kekuatan untuk mengoreksi. Terus undang-undang material adalah keputusan penguasa yang dilihat dari segi isinya. Itu tadi. Kalau yang formal, yang formal tadi adalah bentuk pelaksanaannya. Terus kita berlanjut lagi ke jurisprudensi. Nah, dari jurisprudensi ini kan adalah sebuah keputusan hakim ataupun keputusan pengadilan yang merupakan istilah asing yang menuju pada ketentuan hukum dalam suatu perkara yang diputuskan oleh seorang hakim atau pengadilan. Hakim memiliki kedudukan sebagai pembentuk hukum, berisi kaidah atas atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan atau terhukum. Gitu juga. Selanjutnya ada traktat. Traktat ini merupakan perjanjian antar negara
yang agar dapat mengikat menurut Utrecht terdapat 4 fase pembuatan perjanjian antara negara, yaitu ada pertama penetapan, yang kedua persetujuan masing-masing dari DPR dari pihak bersangkutan, lalu ada ratifikasi dan juga ada pelantikan atau pengumuman. Nah, di sini juga perjanjiannya dibentuk antar negara yang dituangkan dalam bentuk beragam, misalnya konvensi internasional yang diratifikasi. Nah, itu tadi diratifikasi. Nah, tahapan traktat menjadi hukum nasional penuh dengan tentang masalah menyangkut kepentingan masalah masing-masing negara. Jika sudah diperoleh kata sepakat, maka pokok-pokok hasil perundingan di paraf sebagai tanda persetujuan sementara untuk kemudian mendapatkan persetujuan masing-masing legislatif atau lembaga perwakilan. Yang ini disebutkan nih, dari DPR dari pihak bersangkutan. Nah, lalu ada selanjutnya kebiasaan. Kebiasaan adalah suatu hal yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang, perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, ini merupakan hukum yang tidak tertulis. Dua syarat hukum kebiasaan agar tetap ditaati oleh orang-orang adalah suatu perbuatan yang tetap dilakukan orang. Jadi tetap dilakukan kebiasaannya. Lalu keyakinan bahwa kebiasaan itu merupakan kewajiban. Jadi percuma kalau misalnya dia hanya perseorangan saja membiasakan diri melakukan hal itu, ya orang-orang lain tidak merasa itu wajib ya. Jadi itu bukan dapat dijadikan hukum. Jadi harus orang-orang itu taat juga dan melakukannya, lalu menjadi suatu hal yang diulang dan akhirnya menjadi suatu hal yang dianggap baik, lalu dilakukan secara berulang, lalu yakin bahwa kalau tidak dilakukan akan mendatangkan suatu hal yang buruk, maka menjadi suatu kewajiban, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada doktrin. Nah, doktrin adalah pendapat-pendapat sejarah hukum atau ilmu hukum ya. Jadi apabila misalnya dari hakim sendiri di dalam peradilan, misal dia ingin menentukan suatu hukum, terkadang pun hakim kalau memang sudah nggak bisa dapat dari undang-undang atau traktat atau jurisprudensi, dia melihat ke doktrin, ke pendapat-pendapat sejarah hukum gitu. Nah, jadi dia melihat dan juga menggunakannya ataupun menjadikan referensi dalam menentukan suatu putusan seperti itu. Yang sudah ditentukan teori-teorinya oleh para sejarah-sejarah hukum. Lalu ini ada penggolongan hukum, ada penggolongan hukum di sini. Nah, penggolongan hukum ada yang menurut sumbernya. Oke, di sini kalau yang menurut sumbernya dikatakan bahwa hukum dibagi menjadi 4, ada hukum undang-undang, terus ada dari hukum kebiasaan tadi, terus dari hukum traktat, terus dari jurisprudensi juga. Nah, lalu di sini ada menurut bentuknya. Kalau menurut bentuknya dari hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Lalu dari menurut tempat berlakunya di sini dari hukum nasional, hukum internasional atau hukum gereja, terus ada hukum asing. Lalu ada menurut waktu. Menurut waktu itu berlakunya ada ius constitutum, hukum positif atau berlaku sekarang. Lalu ada ius constituendum yang berlaku masa lalu, hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Jadi begitu dibagi menurut ini. Terus ada juga antar waktu atau hukum asasi atau hukum alam, hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia gitu. Terus ada menurut cara mempertahankannya. Yang pertama ada dari hukum material, terus dari hukum formal, sama seperti tadi. Kalau misalnya yang di sini dikatakan ada KUH pidana atau KUHP, ya di situ ada isinya kan. Nah, kalau misalnya dari hukum formalnya sendiri adalah hukum acara pidana, misalnya di situ adalah kita berusaha untuk merealisasinya tindakan lah, seperti kalau misalnya tadi ingin melaksanakan apa yang ada di KUHP itu gitu. Jadi melaksanakan apa yang ada isi dari material yang ada, hukum material. Menurut sifatnya ada hukum yang tadi memaksa, lalu hukum yang mengatur, lalu dari menurut isinya adalah dia bisa ada 2, ada hukum secara privat atau perdata maupun hukum publik. Lalu menurut pribadi ini ada hukum satu golongan atau hukum semua golongan atau hukum antar golongan. Artinya ini ditetapkannya ya kayak kalau untuk hukum satu golongan ya untuk satu golongan aja, kalau hukum semua golongan untuk semua golongan, kalau hukum antar golongan artinya beda-beda golongan ditetapkan suatu hukum. Terus menurut wujudnya ini ada hukum objektif, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Lalu ada hukum subjektif, yang hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Itu jadi seperti itu. Jadi oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ini selesai. Ya Allah, maaf kepanjangan. Saya nggak tahu ini sebenarnya waktunya sampai berapa. Jadi kalau nge-vlog, ini kayak podcast ya.
Ya sudahlah, podcast jadi konfusi ya. Podcast Said Kemal. Hey. Ya maaf Bu, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.